Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teori perkembangan moral. Perkenalkan kelompok kami yang pertama, Farisa Ayu Nur Ingtias, yang kedua, Devita Kurnia, yang ketiga, Debinda Ayu Putri Rahmania, yang keempat, Septiana Nulansari. Materi yang pertama yaitu hakikat perkembangan moral. Moral berasal dari bahasa Latin mores sendiri berasal dari kata mos yang berarti kesusilaan, tabiat atau kelakuan. Moral adalah nilai kebaikan manusia sebagai manusia. Moral mengandung bagaimana manusia harus hidup sebagai manusia yang baik. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan hal yang baik, dan rasa cinta terhadap perbuatan yang baik. Materi yang selanjutnya yaitu teori-teori perkembangan moral menurut para ahli. Yang pertama, perkembangan moral menurut Lawrence Colbert. Menurut teori Lawrence Colbert menekankan bahwa perkembangan moral didasarkan pada penalaran moral dan perkembangan secara bertahap. Colbert untuk melakukan penelitian tentang proses perkembangan atau pertimbangan moral pada anak. Colbert dengan mengadakan tes kepada 75 orang anak laki-laki yang berusia 10-16 tahun. Tes tersebut berbentuk pertanyaan yang berkaitan tentang serangkaian cerita di mana tokoh-tokohnya menghadapi dilema moral, misalnya seorang suami yang mencuri obat di toko obat untuk istrinya yang sedang sakit karena tidak memiliki uang untuk membeli obat. Berdasarkan penalaran yang diberikan oleh responden dalam merespon dilema moral yang dihadapinya, Cloward percaya bahwa ada 3 tingkat perkembangan moral yang masing-masing ditandai 2 tahap. Konsep untuk memahami perkembangan moral menurut Kohlberg adalah internalisasi, yaitu perubahan perkembangan dari perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi perilaku yang dikembangkan secara internal. Yang kedua yaitu perkembangan moral menurut Jean Piaget. Piaget berpendapat bahwa anak-anak membangun sendiri secara aktif dunia kognitif mereka. Informasi tidak segera dituangkan ke dalam pemikiran lewat lingkungan anak-anak menyesuaikan pemikiran mereka meliputi gagasan-gagasan yang baru. Piaget meyakini bahwa game dan mengajukan pertanyaan tentang yang ada dalam permainan tersebut menjadi sebuah kehidupan nyata bagi anak untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip moral perkembangan. Dalam penelitiannya, Piaget berpura-pura tidak mengetahui aturan permainan kemudian menanyakan kepada anak. Dari jawaban anak-anak tersebut tentang peraturan permainan, Piaget dapat memahami bagaimana anak memahami aturan-aturan dalam permainan tersebut. Teknik menggunakan cerita pendek yang menggunakan contoh perilaku terpuji dan tercela juga digunakan Piaget untuk meneliti perkembangan moral anak. Setelah anak membaca atau memainkan peran perilaku terpuji dan tercela, anak diminta memberikan komentar terhadap perbuatan tersebut. Nah, Piaget membagi 2 tahap perkembangan moral pada manusia, yaitu pertama disebut heteronomous morality dan tahap kedua adalah autonomous morality. Sekian presentasi dari saya. Nah, selanjutnya tahap perkembangan moral. Tahap perkembangan moral itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahap perkembangan moral secara prakonvensional. Nah, tahap perkembangan prakonvensional ini anak-anak tidak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral-moral yang dikendalikan oleh imbalan atau hadiah. Nah, pada tahap prakonvensional ini dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, tahap 1 orientasi hukuman atau ketaatan. Nah, pada tahap ini itu anak-anak didasarkan pada hukuman dan aturan. Misalnya anak-anak itu akan melakukan sesuatu karena ada
hukumannya, ada peraturannya. Misalnya kayak dia akan melakukan sholat duha ketika orang tua akan memberikan hukuman kalau tidak sholat duha, kamu tidak dikasih uang jajan. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua ada tahap 2 individualisme dan tujuan. Nah, itu tahap dimana anak-anak itu didasarkan pada imbalan atau reward. Nah, misalnya itu di anak-anak itu tuh butuh sesuatu dan dia akan menaati peraturan tersebut. Nah, yang kedua ada tahap penalaran konvensional. Nah, pada tahap penalaran konvensional itu seseorang akan menaati standar-standar nilai tertentu, tetapi mereka tidak menaati standar-standar orang lain. Contohnya seperti norma-norma interpersonal, terus moralitas sistem sosial. Nah, pada norma-norma interpersonal itu misalnya kayak si anak itu akan memperlihatkan, misalnya tuh ini loh, aku tuh lebih baik dari ini gitu, aku tuh perempuan lebih baik dari perempuan yang itu loh ma gitu. Terus yang ketiga ada tahap penalaran prakonvensional. Nah, pada tahap prakonvensional itu mayoritas benar-benar diintegralisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Misalnya itu kayak hak-hak masyarakat dan hak-hak individualisme, terus kayak prinsip-prinsip etis universal kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral itu ada perkembangan kognitif umum. Nah, kenapa sih perkembangan kognitif umum itu sangat mempengaruhi perkembangan moral? Ya, karena setiap orang itu kan kognitifnya berbeda-beda. Setiap seseorang itu lebih besar pengetahuan kognitifnya, pasti dia itu mempunyai perkembangan moral yang lebih tinggi gitu. Terus yang kedua, penggunaan rasio dan rasional. Nah, kayak gitu. Misalnya itu tuh perkembangan moral ketika mereka itu memikirkan kerugian fisik dan emosional yang ditimbulkan perilaku tertentu terhadap orang lain. Contoh, indikasi berpusat pada korban, induksi membantu siswa berfokus pada kesusahan orang lain dan membantu siswa memahami bahwa mereka sendirilah penyebab kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi seorang guru itu harus bisa mengajarkan introspeksi diri kepada siswanya. Ketika siswanya dia itu melakukan kesalahan, sebisa mungkin guru itu harus mengajarkan, kok bisa gini sih, kamu tadi ngapain. Nah, kayak misalnya kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu ada isu dan dilema moral. Nah, pada isu dan dilema moral ini itu anak-anak berkembang secara moral ketika menghadapi suatu dilema moral yang tidak dapat ditangani secara memandai dengan menggunakan tingkat penalaran moralnya itu sendiri. Contohnya, bayangkan nih, seorang laki-laki yang sangat mementingkan penerimaan oleh teman-temannya sebaya. Nah, si laki-laki itu akan menghalalkan segala cara. Misalnya nih, ada tugas nih di sekolah. Dia itu pengen banget bisa bisa kompak bareng teman-temannya, dia itu ngerasa diterima di teman-temannya. Nah, maka pas ada tugas itu si laki-laki ini menawarkan kepada temannya,
ini sini tugas kamu saya bantu gitu. Nah, contoh isu dan dilema moral tuh kayak gitu. Jadi dia itu menawarkan jasanya kepada teman-teman tanpa imbalan, tapi tujuan dia itu tuh untuk agar dia itu diterima di kelasnya kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah perasaan diri. Nah, perasaan diri itu tuh lebih cenderung terlihat dalam perilaku moral ketika mereka berpikir bahwa mereka itu sesungguhnya mampu menolong orang lain. Dengan kata lain, ketika mereka memiliki afeksi diri yang tinggi mengenai kemauan mereka membuat suatu perbedaan. Contohnya itu tuh pada masa anak-anak itu tuh mulai mengintegralisasikan komitmen terhadap nilai-nilai moral ke dalam identitas dirinya. Nah, kayak gitu. Selanjutnya yaitu faktor penghambat nilai moral. Faktor penghambat penanaman nilai moral pada anak yaitu lingkungan. Lingkungan yang kurang baik untuk penanaman nilai moral pada anak. Menurut Gunarso, proses sosialisasi terjadi langsung maupun tidak langsung pada anak-anak dalam interaksinya dengan lingkungan sosial. Dari pendapat tersebut, bisa dijelaskan bahwa lingkungan memiliki bagian sendiri untuk pembentukan karakter. Lingkungan yang tidak baik dapat menghambat penanaman nilai moral pada anak, bahkan dapat memberi pengaruh negatif kepada anak, baik perkataan, sikap, maupun cara berpakaian. Selain itu, orang tua yang jarang bertemu dengan anaknya menjadi salah satu faktor penghambat nilai moral pada anak. Faktor lain yang menghambat penanaman nilai moral pada anak adalah pada anak usia dini, anak sudah dimanja. Semua keinginannya selalu dipenuhi. Hal ini dapat menghambat karena jika keinginan anak tidak terpenuhi, anak akan marah-marah dan tidak mau bekerja keras untuk memenuhi keinginannya. Materi yang selanjutnya yaitu implementasi perkembangan moral terhadap keterpaduan dalam proses pembelajaran. Beberapa materi atau teori pandangan yang dikemukakan sebelumnya itu memberikan inspirasi tentang pentingnya seorang guru terhadap perkembangan dan eksistensi seorang siswa, pemilihan bahan belajar, penentuan strategi pembelajaran, dan proses upaya mewujudkan proses pembelajaran yang optimal itu adalah tujuan dari seorang guru. Namun dalam proses itu harus ada hal-hal yang sangat perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu proses pemahaman terhadap peserta didik. Pemahaman terhadap peserta didik ini adalah hal yang sangat penting dan faktor penunjang yang sangat penting dalam proses pembelajaran pendidikan dan proses pembelajaran di sekolah. Jika guru memahami peserta didik secara baik, secara optimal, maka ia dapat memilih dan menentukan media-media pembelajaran, strategi-strategi pembelajaran, dan sumber belajar yang tepat, serta pendekatan-pendekatan yang sesuai, sehingga mampu mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga potensi anak ini dapat didorong dengan baik dan secara optimal untuk mencapai perkembangannya. Sehingga penyelenggaraan proses pembelajaran ini dan pemahaman potensi peserta didik ini merupakan kerangka dasar pengembangan peserta didik secara keseluruhan. Kekeliruan yang sering kita dapatkan, yang sering kita temukan, eksistensi mereka seringkali menimbulkan dampak yang serius bagi anak-anak. Banyak guru yang belum memahami peserta didiknya secara baik dan secara mendalam. Sebagai contohnya, anak yang tinggal kelas itu seringkali dianggap sebagai orang yang bodoh. Namun sebenarnya anak ini jauh dari kata bodoh, tapi karena anak yang tinggal kelas ini adalah anak yang perkembangannya tidak diperhatikan secara optimal. Perkembangannya tidak dituruti, tidak sesuai dengan kemampuan dia. Atau bisa juga perkembangannya itu tidak sesuai dengan porsinya atau kebutuhan dia. Nah, anggapan anak bodoh ini itu sangat merugikan dan tidak tepat, sehingga anak-anak itu bisa diasingkan, bisa dikucilkan di lingkungannya. Seharusnya kasus-kasus seperti ini lebih didalami lagi, apa sih faktor yang membuat anak itu menjadi tinggal kelas. Dalam psikologi pendidikan dikatakan anak-anak yang
tinggal kelas itu umumnya anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya seperti yang tadi diucapkan. Misalnya si anak itu sering membaca namun tidak disediakan fasilitas membaca atau kurangnya fasilitas membaca. Bisa juga media yang digunakan untuk membaca itu tidak sesuai dengan kebutuhan si anak. Kemudian pakar psikologi Swiss Jean Piaget ini mengemukakan 4 periode perkembangan kognitif anak, yaitu yang pertama periode sensomotorik, yang kedua periode operasional awal, yang ketiga periode operasional konkret, dan yang keempat periode operasional formal. Yang pertama yaitu periode sensormotorik. Menurut Jean Piaget, sampai usia kurang lebih 18 bulan, perkembangan skema ini lebih terpusat kepada sensomotorik. Bayi mengembangkan dan mengkoordinasikan sensomotorik, sejumlah sensomotorik besar beragam keterampilan perilaku. Namun bayi ini masih rendah terhadap perkembangan skema verbal dan kognitifnya masih sangat miskin, sehingga tidak terkoordinasikan, sehingga objek yang bayi ini temukan itu masih secara perlahan-lahan berangsur dan hanya fokus ke satu objek. Kemudian yang kedua yaitu periode operasional awal. Pada periode ini anak-anak menetralisasikan skema sensomotoriknya ke dalam bentuk skema kognitif masih dalam berbentuk imajinasi dan pikiran. Seorang anak yang dihadapkan teka-teki atau gambar atau menyusun balok, anak mulai bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik, bisa mengingat gambar-gambar dengan baik, dan pengalaman sebelumnya itu juga bisa dilakukan oleh anak tersebut. Namun pada periode ini anak masih bersifat egosentris, yaitu masih artinya apa yang dia lakukan itu cara yang paling benar dan seolah-olah tidak ada alternatif lain. Jadi jika anak itu sudah melakukan satu hal yang dianggap dia benar, maka dia tidak ingin diarahkan oleh orang lain seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu periode operasional kognitif. Sejak usia kurang lebih 7 tahun sampai 12 tahun, perkembangan skema pada periode ini lebih ke skema kognitif, terutama berkaitan dengan keterampilan berpikir, pengetahuan, kemudian pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Pada periode kognitif ini tidak hanya memungkinkan anak untuk memecahkan masalah kasus, tetapi juga belajar untuk mempelajari keterampilan, kecakapan berpikir, dan membantu mereka memaknai pengalaman apa yang sudah mereka pelajari tersebut bisa dijadikan dalam pengalaman, dan hal yang baik bisa terus mereka lakukan. Namun jika mereka melakukan hal yang buruk, maka itu bisa dijadikan sebagai sebuah pelajaran. Kemudian yang keempat yaitu operasional formal. Ciri-ciri dari operasional formal ini adalah pengembangan kecakapan berpikir simbolik dan pemahaman isi secara bermakna tanpa bergantung kepada keadaan objek fisik, atau bahkan dalam imajinasi masa lalu atau objek sejenisnya, anak ini akan berada pada periode operasi formal. Jadi dia mampu berpikir secara logis dan sistematis, secara abstrak juga, dan bahkan mampu memahami hal-hal yang secara teoritis mungkin akan terjadi, tapi pernah terjadi dalam kenyataan. Jadi dia itu bisa berpikir secara logis dan kritis akan hal-hal yang sudah mereka alami, baik yang sudah mereka alami maupun yang belum mereka alami. Upaya dalam mewujudkan efektivitas proses pendidikan dan pembelajaran ini menentukan bahwa karakteristik individu ini bisa berbeda-beda. Karakteristik individual yang berbeda-beda sehingga tiap individu ini sebagai kesatuan jasmani dan rohani mewujudkan dirinya secara utuh atas apa yang mampu dia kembangkan di dalam dirinya, atas apa keunikan yang dia miliki, sehingga dalam keadaan itu maka harus dapat membantu atau memudahkan siswa untuk memilih pendekatan yang sesuai dan mendorong perkembangan peserta didik ini secara optimal. Kayak gitu. Kemudian hal yang perlu diperhatikan lagi yaitu mengkualitaskan potensi siswa. Dalam praktik pelaksanaan pendidikan di sekolah masih seringkali terdapat persepsi yang keliru terhadap guru satu dengan guru yang lain.
masih memisahkan tanggung jawab guru yang satu dan guru yang lain dalam batasan-batasan pengembangan potensi tertentu. Supaya kita sering mendengar misal pihak yang menanyakan bahwa pengembangan aspek-aspek nilai dan moral hanya merupakan kewajiban guru-guru pada bidang studinya. Namun sehingga guru-guru yang mengasuh bidang studi lain itu tidak merasakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab terhadap pendidikan nilai-nilai dan moral tersebut. Mereka hanya bertanggung jawab mengajarkan materi yang mereka ampu saja. Namun sebenarnya dalam proses tanggung jawab pengembangan moral ini juga merupakan tanggung jawab seluruh guru, tidak hanya bidang-bidang tertentu saja. Padahal sesungguhnya pertumbuhan dan perkembangan murid itu merupakan semua tujuan atau sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh semua sekolah dan oleh semua guru. Dan itu berarti sangat keliru jika guru hanya bertanggung jawab menyampaikan materi pelajaran pada bidang studinya saja, tidak membantu mengembangkan nilai moral dan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh siswa. Sebenarnya guru itu memegang peran penting dan strategis terutama dalam membentuk watak siswa, sehingga perkembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan dari dimensi tersebut peran guru sangat sulit digantikan oleh yang lain, karena dalam proses pembelajaran di kelas guru tidak cukup hanya bekal pengetahuan dan berkenan dengan bidang yang diajarkannya, tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek pendidikan yang lainnya yang memiliki kedudukan sama pentingnya untuk terwujudnya pembelajaran yang secara optimal. Hal yang selanjutnya perlu diperhatikan yaitu pemilihan bahan pembelajaran. Untuk terwujudnya iklim dan proses pembelajaran yang baik dan kondusif serta didukung oleh beberapa faktor, baik berkenaan dengan kemampuan guru, misalnya dalam memilih bahan ajar, media, dan lain sebagainya, itu juga tidak kalah pentingnya untuk kesiapan motivasi siswa untuk belajar dan mencapai hasil belajar yang optimal. Dalam pemilihan bahan pembelajaran ini, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu misalnya prinsip pemilihan materi pembelajaran meliputi prinsip referensi, konsensi, dan kecukupan. Kayak gitu. Jadi harus ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan guru saat proses pemilihan bahan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini diharapkan guru tidak hanya belajar mengajar, tetapi dalam proses pembelajaran ini juga berlangsung secara interaksi instruksional, tetapi juga interaksi pedagogi yang mengutamakan sentuhan-sentuhan emosional, sehingga anak merasa senang saat belajar, tidak bosan, dan di sekolahan itu bisa memahami apa yang sebenarnya harus dipelajari dan harus dipahami, serta harus mengembangkan apa kemampuan yang dia miliki. Jean Piaget mengingatkan pentingnya metode mengajar anak sehingga dengan usia serta pengembangan fisik mental anak. Jadi, dalam proses mengajar itu harus disesuaikan dengan usia, perkembangan, dan mental anak. Tidak bisa disamakan. Mengajar siswa sekolah dasar dengan siswa SMP itu berbeda baik dari segi pengetahuan, kemudian segi mental anak, dan juga usianya.